Soekarno tidak mau didikte. Soekarno tidak mau menjadi objek aturan yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan, seperti membawa ajudan naik ke podium. Tanggal 30 September 1960, Bung Karno pernah menghebohkan sejagat dunia. Bung Karno pernah menghebohkan dunia melalui podium PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu Bung Karno diberi kesempatan untuk berpidato di hadapan para pemimpin dunia. Pada saat itu Bung Karno ditemani oleh Letkol M. Sabur. Ya, cerita awalnya begini. Ketika Bung Karno diberikan podium, diberikan kesempatan untuk berpidato, Bung Karno ini membicarakan tentang pesan-pesan Indonesia untuk dunia. Pesan-pesan itu adalah tatanan ideologi baru, tantangan dunia baru yang selama ini dibangun oleh Barat, yang menurut Bung Karno itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan apakah seperti yang dimaksud oleh Bung Karno? Yakni Bung Karno pada saat itu ingin menghapus, ya, bukan menghapus, tapi memvisualkan kembali tatanan dunia baru yang dikuasai oleh ideologi komunis dan ideologi liberal, di mana dua ideologi ini tidak sesuai dengan ideologi leluhur bangsa Indonesia yang sangat taat terhadap agama. Terlepas dari agama yang dianut di Indonesia, Bung Karno mengatakan bahwa ideologi liberal dan ideologi komunis ini tidak sesuai dengan Indonesia. Oleh karena itu, selain dari dua ideologi besar itu, terdapat ideologi yang dapat digunakan di Indonesia, yakni ideologi Pancasila yang menyerap ide-ide dan gagasan dari agama, terutama agama Islam, karena di Indonesia ini Islam merupakan agama mayoritas. Sebanyak 80% lebih mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, kembali tadi ketika Bung Karno diberi kesempatan berpidato di podium PBB, ketika Bung Karno naik sudah menghebohkan para pemimpin dunia, karena aturan PBB pada saat itu Presiden tidak boleh membawa ajudan. Tapi pada saat itu Bung Karno membawa ajudan, yakni Letkol M. Sabur. Tujuannya apa? Ternyata Bung Karno membawa Letkol M. Sabur untuk memegang naskah-naskah pidato, ya. Ini lucu sekali, karena pada saat itu tidak ada pemimpin dunia pun yang membawa ajudannya naik ke podium, tetapi Bung Karno melakukannya. Inilah yang menyebabkan Bung Karno itu dikenal sebagai sosok yang sangat berani, kontroversial, dan disegani oleh dunia. Lantas, apa isi sebenarnya dari pidato Bung Karno tersebut? Ternyata tidak lebih, yakni pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan kemanusiaan terhadap dunia dari Indonesia. Salah satu unsur yang dikutip oleh Bung Karno yakni surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, selain ayat tersebut, Soekarno juga mengutip Alkitab, ya, kitab suci Nasrani terkait dengan perdamaian dan kemanusiaan. Brothers, dari sini satu kesempatan yang diberikan oleh PBB terhadap Bung Karno sudah dapat menggemparkan dunia. Ya, bayangkan ketika baru naik podium saja itu sudah dapat menghebohkan para pemimpin dunia. Bayangkan, tidak ada aturan sama sekali dari PBB bahwa presiden ketika naik podium boleh membawa ajudan. Soekarno itu menabrak aturan tersebut. Soekarno tidak mau didikte. Soekarno tidak mau menjadi objek aturan yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan, seperti membawa ajudan naik ke podium. Pertama tadi ketika naik ke podium, Soekarno itu sudah menghebohkan, apalagi isinya. Judul dari pidato Bung Karno itu sendiri yakni To Build the World Anew, yakni membangun tatanan dunia baru. Hal ini tentu saja sangat menghebohkan, apalagi pada saat itu yang berkuasa adalah Amerika dan sekutu Barat lah istilahnya, yang notabene adalah penguasa dunia pada saat itu. Nah, Soekarno itu hadir ingin mengubah tatanan itu. Tidak heran ketika Bung Karno ini hadir di podium PBB, Bung Karno melakukan beberapa aktivitas di wilayah Asia Afrika, sehingga dengan kontribusi Bung Karno di wilayah tersebut, sehingga dia dijadikan sebagai pahlawan muslim di Asia Afrika. Bayangkan, kita lihat di Arab Saudi, kita lihat di Mesir, mungkin Al-Azhar saat ini itu tidak ada jika tidak ada peran Bung Karno pada saat itu, ya. Jadi Bung Karno ini memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi Indonesia, karena sebagai proklamator dan menjadi inisiator, penggerak, dan segala macam.